semuanya, nama saya Lia Agustina. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta, angkatan tahun 2022. Untuk saat ini, kesibukan saya kebetulan sebagai owner dari Party Planner Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Rifai Kuku Widianto. Kesibukan saya untuk saat ini bekerja di salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina Transkontinental. Pekerjaan harian saya adalah melakukan monitoring terhadap pergerakan kapal yang dimiliki oleh PT Pertamina Transkontinental. Karena hobi saya adalah fotografi dan lain-lainnya, jadi saya mencoba melakukan direct terhadap film yang saat ini sedang kami buat. Halo, perkenalkan, nama saya Prihantini. Selain sebagai mahasiswi UPN Veteran Jakarta, kegiatan saya adalah bekerja di PNS di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kegiatan saya adalah di bidang perencanaan program dan anggaran yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk merencanakan kegiatan di tahun berikutnya. Halo, nama saya Mutari. Kesibukan saya saat ini bekerja di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di Biro AKPK, yaitu mengurusi di bagian kemahasiswaan dan mengurusi beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan bantuan secara biaya hidup dan uang kuliah tunggalnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti video, kita harus sama-sama mengetahui terlebih dahulu apa itu etika bisnis. Dan menurut Musrich, sebagai salah satu ahli dalam etika bisnis merupakan pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan juga moralitas secara universal. Jadi, jika kita sudah setuju dan sepakat bahwa terminologi etika bisnis seperti itu, selanjutnya baru kita bisa memahami dan juga bisa membuat inti dari video pada kali ini. Oke, di video kali ini kami akan memberikan gambaran studi komparasi etika bisnis yang terjadi di Jepang dan juga etika bisnis yang terjadi di Indonesia. Cuplikan ini merupakan salah satu gambaran etika bisnis yang terjadi di negara Jepang dan mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran terhadap etika bisnis yang terjadi di sana. Dan tentunya untuk komparasi yang ada di Indonesia kami perankan melalui skenario yang telah kami buat dan telah kami sunting sendiri. Nanti mudah-mudahan hasilnya bisa memberikan gambaran tentang studi komparasi etika bisnis di kedua negara. Juru bicara Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Makiko Yamada, mengundurkan diri setelah ditraktir makan malam mahal oleh sebuah perusahaan. Dia dan birokrat senior lainnya dikritik karena menghadiri jamuan makan malam mahal yang diselenggarakan oleh putra Suga. Makan malam itu dilaporkan terjadi di 2019 ketika ia masih menjabat di Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi. Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan Yamada mengajukan pengunduran diri dari rumah sakit. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga meminta maaf atas kejadian itu. Dari berita tadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan dari pejabat di Jepang memang patut diacungi jempol. Padahal, fenomena seperti itu kerap kami temui di negara-negara lain, bahkan di Indonesia sekalipun. Terdapat budaya entertain di dalam sebuah hubungan bisnis. Namun, hal tersebut ternyata tidak bisa diimplementasikan di Jepang. Dan pejabat yang bersangkutan telah dicopot dari jabatannya setelah menerima wejangan dari pihak perusahaan. Apakah hal demikian juga terjadi di Indonesia? Saya rasa belum. Dan berikut ini adalah sedikit realita yang terjadi di Indonesia pada umumnya. Kami tampilkan melalui skenario yang telah kami buat. Kayaknya dengan melihat keuntungan perusahaan, asik nih memperluas lahan pabrik. Tapi izin pembebasan lahannya gimana ya? Oh iya, kan ada Mbak Tini ya. Kemarin urusan lahan kan sama dia. Berarti bisa nih. Halo Mbak Tini. Iya, Mbak Tini aku lagi di Kempinski nih. Bisa nggak ya kesini? Iya, ada yang mau diobrolin Mbak. Oke, thank you Mbak. Aman. A few moments later. Gimana Jeng? Ada yang bisa dibantu? Tadi katanya telepon butuh bantuan kah? Jadi aku tuh mau memperluas usahaku kan.
Jadi pabriknya tuh pengen aku perbesar. Cuma yang jadi masalah itu adalah perizinannya, Mbak. Aku tuh kayak nanti gimana ya gitu. Karena kan harus ribet ya ngurusin izin-izin. Sedangkan Mbak Tini kan kemarin bisa ya, yang urusan kemarin. Jadi ini aku mau memperluas pabrik lagi, minta tolong izinnya diamankan lah. Seperti itu. Bisa kan ya, Mbak ya? Oh, soal perizinan. Ada sih saya kan kebetulan saudara saya itu kan kenal sama Ibu Gubernur itu loh. Nanti saya akan bicarain langsung deh ke dia. Jeng tinggal siapin aja proposalnya segala macamnya biar saya bisa bilang ke Ibu Gubernur. Mbak Tini, jadi ini ada uang jalannya. Nanti sisanya belakangan ya. Ya udah Jeng, nanti kalau urusannya udah selesai saya kabarin lagi ya. Setelah ini saya akan menghubungi Ibu Gubernur untuk mempercepat proses pembangunan pabrik Ibu. Pokoknya Ibu tenang aja, semuanya akan lancar beres deh. Nanti saya akan mampir lagi ya. Saya pamit dulu ya. Itu bukan Mbak Tini ya? Ngobrol sama siapa dia? Terakhir tuh dia tuh masih ada masalah pembangunan, janjian proyek lagi nih. Kesempatan nih. Ternyata di Indonesia asal ada uang, semua gampang ya buat izin-izin. Yang penting punya uang. Wah, mau ketemu sama Ibu nih. Aku harus nyiapin ini semuanya biar semuanya lancar nih. Ibu, selamat malam. Ini ada titipan dari teman saya. Kebetulan dia mau memperluas usahanya. Seperti biasa ya Bu, tolong dibantu. Malam Mbak Tini. Apa ini Mbak? Ya ampun, repot-repot banget bawain saya kayak gini. Wah, makasih banyak ya Mbak ya. Apa sih yang harus saya bantu untuk Mbak kali ini? Iya Bu, kayak biasanya mohon dibantu. Ini kebetulan nih yang perusahaannya Mbak Lia itu mau buka cabang baru lagi. Ya tolong dibantu untuk masalah pembebasan lahannya ya Bu, supaya cepat lancar, supaya dia cepat buka cabang barunya. Loh, kok ada Mbak Tini lagi? Nah, sekarang ketemu sama Bu Gubernur nih. Kemarin ketemu sama orang di restoran, sekarang ketemu sama Bu Gubernur. Duh, ada apa ya kira-kira ya? Nanti gue coba telepon ya, gue pastiin kira-kira ada project apa lagi sih. Yang kemarin aja kasusnya belum selesai, dia naik-naikin project lagi. Aduh. Langsung aja kali kita telepon aja Mbak Tini. Penasaran dia. Halo? Ya Mbak, malam Mbak Tini. Mbak, lagi di mana nih posisi? Oh iya. Iya Mbak, jadi saya juga di tempat yang sama nih sama Tini nih. Saya ngeliat Mbak Tini ketemu sama Bu Gubernur kan. Terus juga kemarin sebelumnya saya ketemu Mbak Tini juga, tapi saya diam-diam aja nih. Saya ngeliat Mbak Tini, iya ketemu Mbak Tini sama orang. Terus berikutnya Mbak Tini ketemu Bu Gubernur. Kira-kira ada proyek apa lagi sih Mbak? Kan yang kemarin aja masalahnya belum selesai. Ya kalau ada bisa kali Mbak dikasih ke kami biar nggak naik di berita kan. Ya gimana? Iya. Tapi kan kalau itu naik di berita kan bahaya buat Bu Gubernur juga kan? Iya. Ya maksudnya cuma segitu Mbak. Ya kan kami kan sekantor kan banyak nih Mbak orangnya Mbak. Dinaikin lah, maksudnya cuma segitu. Kayaknya Mbak juga dapat dari ibu-ibu kemarin yang di tempat makan. Gede sih saya pikir. Orang dari tempatnya aja di tempat yang fancy kok. Masa cuma segini aja saya minta, nggak dikasih. Ya tolonglah Mbak dipertimbangin. Ya saya sih cuman nggak pengen kredibilitas Bu Gubernur dan Mbak anjlok aja gitu, biar kita sama-sama enak. Iya. Boleh. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak. Siap. Malam Mbak. Apa lagi sih lu kayak nggak tahu aja. Kalau kita namanya ngurusin proyek segala macam ya harus begitulah. Emang kenapa kurang ya kemarin? Ya gimana ya Mbak ya, karena kan ya mungkin karena kebetulan aja sih aku ketemu sama Mbak. Mungkin kalau aku nggak ketemu dan aku nggak ngeliat sih kayak nggak akan aku minta gitu ya.
Tapi kan di sisi lain juga aku kan punya teman-teman nih Mbak, yang juga kemarin ketika aku handle masalah Mbak yang kemarin tuh mereka cuap-cuap gitu loh, mereka minta buat bagian mereka gimana. Nah aku minta tolonglah sama Mbak biar kredibilitas kita tuh semua nggak ada yang jelek gitu di media. Saya juga kan mau ngebantu Bu Gubernur, mau ngebantu Mbak biar kita semua enak lah gitu pokoknya Mbak. Jadi ada kan Mbak buat teman-teman semua? Oke lah, kalau soal itu kita juga tahu. Yang penting ya di teman-teman media kita aman ya. Jadi kita sama-sama enak. Nih ada sedikit buat teman-teman lu pada semua. Kalau untuk lebihnya nanti ya nunggu proyeknya selesai. Mbak, ini aku terima ya titipannya. Nanti pasti aku sampein juga ke teman-teman. Makasih banyak sebelumnya udah ingat gitu sama kita. Mbak tenang aja, nanti nama Mbak, kredibilitas Mbak dan juga Bu Gubernur itu pasti akan kita jaga di media. Tapi ya nanti kalau setelah proyek selesai, saya minta tolong lagi lah bantuannya biar nama Mbak tetap dijaga di media. Nanti kita up informasi dan berita-berita yang bagus-bagus soal Mbak dan juga Bu Gubernur. Ya mudah-mudahan semua proyeknya lancar biar kita juga enak Mbak. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak. Jadi setelah menonton video barusan, apakah kira-kira relate dengan yang terjadi di Indonesia? Saya pikir sebagian besar, ya memang praktiknya seperti itu. Ironinya memang seperti itu. Dapat dibilang memang hingga saat ini kita masih tertinggal jauh dari Jepang. Dari segi apapun, bahkan etika bisnis sekalipun. Tapi kami berharap etika bisnis yang ada di Jepang dapat dijadikan benchmark dari Indonesia agar bisa menerapkan etika bisnis seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Harapan kami juga mudah-mudahan dengan adanya etika bisnis yang diterapkan di Indonesia itu bisa membuat banyak industri-industri di Indonesia berjalan secara sustainable yang menyebabkan atau berdampak terhadap majunya kesejahteraan masyarakat dan juga pegawai yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mudah-mudahan video ini dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua dan kami mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung. Kami membuat video ini untuk dasar pemenuhan tugas dari etika bisnis dan tanpa ada intensi untuk menyinggung perasaan dari pihak manapun. Terima kasih banyak, sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah!